Dan kita sudah terhubung dengan penelpon kedua. Selamat malam Mbak Ayu. Assalamualaikum, malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Oke. Ketemu lagi ya Mbak Ayu ya? Iya. Gimana Mas kabarnya? Sehat. Ini cerita sudah Mbak Ayu kirimkan dari lumayan lama, cuman kebetulan baru bisa masuk ke hari ini ya Mbak ya. Iya. Keduluan orang terus nih beberapa minggu terakhir ini. Ini di sini sampai digambarkan sama Mbak Ayu di sebuah buku. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada ketertarikan nih dari Mbak Ayu untuk semacam bikin catatan ya dari apa yang dialami gitu? Kalau misalkan yang terlihat ya saya gambar Mas. Oh oke. Berarti maksudnya kalau misal terlihat pasti bisa Mbak catat gitu ya? Iya. Oke. Mbak Ayu boleh dimulai ceritanya untuk malam hari ini Mbak? Iya. Itu awalnya Pak Udin itu tetangga ya. Itu tuh dapat tip malam jam 2. Nah, kan mau berangkat kerja. Rumah di kawasan Candi itu kan berunda-unda itu. Dia turun dari rumah. Dari rumah itu ada perempuan nangis. Tapi itu kepalanya di luar, badannya di dalam pagar. Dikiranya itu tetangga yang di sebelahnya itu namanya Pak Parno. Jangan iseng dipikirnya gitu. Tapi dilihat terus kok perempuan itu nangis gitu. Nangisnya tuh nggak sebentar, lama. Dideketin sampai mau berangkat gitu toh. Nah, Bapak Udin itu jalan ngelewatin perempuan itu. Lewati perempuan itu baru tahu kan posisi kendaraannya di bawah. Otomatis kan ngelewat rumahnya Ibu Endang itu. Nah, berangkat. Jadi itu posisinya maju mundur, berangkat enggak. Tapi ketahuan perempuan itu sebenarnya takut. Setelah lihat itu, Pak Udinnya tuh sebenarnya tuh mau ngundurin itu niatnya untuk berangkat kerja. Tapi diberaniin soalnya itu kan sudah tugas malam. Untuk yang Pak Udin kan udah sesuai dengan jadwalnya. Masih tetap berangkat itu. Jadi turun pelan-pelan dari rumahnya gitu, dilihat kok perempuannya nangis gitu. Kira orang itu bercandaan. Setelah dilihat itu benar, kepalanya di luar, tapi badannya itu di dalam. Sesuai yang saya gambar itu. Tapi itu rumahnya siapa sih Mbak? Rumahnya Ibu Endang. Rumahnya Ibu Endang ya. Terus di sini juga ada gambar yang selanjutnya. Ini apa itu, ya? Itu yang rumah aslinya. Rumah aslinya Bu Endang itu. Jadi kepalanya di luar gitu, tapi badannya di dalam. Terus ada kejadian lagi itu. Malam-malam ada juga orang nangis. Dilihat dari kaca nako gitu kan, sama Bu Endang. Itu tuh nangis sama seperti yang dilihat sama Pak Udin itu. Lama banget. Kok nggak ada. Terus nggak lama kemudian tuh ada bapak, ibu, yang satu anak digendong, yang satunya anak tuh digandeng. Padahal posisi yang saya
kirim ke Mas Taufik itu kan ada undang-undangan, tapi itu sudah buntu Mas jalannya. Posisinya itu berundak-undak ke atas, jadi nggak bisa jalan lurus, itu nggak bisa. Bu Endang itu keluar buat mastiin gitu loh, kok malam-malam jam segini ada orang gitu. Dilihat di luar, orangnya hilang. Seringnya tuh orang nangis itu. Tapi kalau rumahnya Bu Endang sama Mbak Ayu ini seberapa jauh, Mbak? Lumayan. Saya di atasnya lagi. Jadi undang-undangan itu kan kalau dari tempatnya Pak Udin itu kan ke kiri. Nah, saya yang ambil yang kanan, ke kanan terus naik ke atas. Tipikal. Itu soalnya rumahnya itu, Mas. Tempat ini loh, jalannya kali. Bawahnya persis. Bawahnya persis aliran sungai ya? Iya. Dari tempatnya Pak Udin sama Bu Endang itu tempat aliran. Dan tipikal rumah di daerah Candi tadi ya Mbak ya? Iya. Yang naik turun gitu ya? Naik turun, iya benar itu Mas Taufik. Mas Febri. Ya. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam Mas Feb. Ini sebelum dijelasin Mas Febri ada satu hal yang saya penasaran sih. Sosoknya itu konsisten dalam artian dilihat oleh beberapa orang yang berbeda pun wujudnya kurang lebih sama ya Mbak ya tadi ya, sosok wanita menangis. Jadi itu sebenarnya saya tuh diceritain itu, jadi langsung yang terlihat di mata batin saya tuh orangnya tuh langsung itu kewujud itu. Jadi begitu didengerin orang itu yang punya, maksudnya yang pernah merasakan itu kan, itu tuh saya langsung merinding dari kepala sampai ke bawah. Soalnya tahu wujudnya itu. Iya. Rambutnya terurai panjang. Iya betul. Ya. Itu udah lama sekali ya Mbak menunggu di situ gitu. Benar Mas Taufik. Mas Feb. Ini kalau yang saya rasakan ya Mbak ya. Auranya beliau kayak korban pembunuhan gitu. Oh. Ini kalau yang saya rasakan seperti itu. Iya. Jadi kayak penasaran gitu loh. Ya, itu kalau kita bisa lihat detail ya. Itu di bagian punggung itu ada kayak tusukan. Dan di bagian leher ada kayak makanya sayatan kan, gitu. Yang di gambar saya itu kan punggungnya agak nunduk gitu kan Mas. Iya. Dan di itu bagian leher lukanya itu ya. Iya Mbak. Iya. Dan di bagian leher gini ya Mas ya, ada kayak bekas kayak sayatan. Jadi, gitu ada. Kayak itu loh, orang tuh kalau misalkan berdiri kan otomatis tegap ya. Kalau itu tuh enggak, jadi kayak tengkleng gitu loh. Iya. Kayak berat ngangkat leher gitu loh. Betul. Tapi kalau dirunut gitu kejadiannya apakah sudah yang lama banget atau kalau yang saya rasa itu lama. Ini kejadian udah lama sekali Mas. Kejadian udah lama sekali. Benar kan? Ya puluhan tahun. Ya udah lama sekali, pokoknya udah lama sekali gitu. Saya belum ada di candi itu berarti. Belum. Iya kan? Mbak Ayu belum di situ. Belum gitu. di candi. Beliau sudah ada. Iya.
Tapi kenapa di situ, Mas Feb? Mungkin kejadiannya di situ. Ya? Kenapa di kawasan? Kayak kejadiannya tuh, kalau kejadiannya bukan di situ. Mayatnya dibuang di situ. Iya, itu soalnya kan sungai ya, kali gitu loh Mas, aliran itu. Iya. Tapi kejadiannya itu pertama kali bangunannya sampai sekarang aja masih kayak, tahu kan kalau pembatas antara kali itu kan ada kayak tebing-tebing gitu kan. Nah, itu masih ada kelihatan. Ya kalau seumpama ya Mbak, iya, beliau mengganggu lagi, itu kirim doa aja gitu. Iya. Sampai Pak Udinya itu kan kejadiannya itu kan ada tetangga yang meninggal. Dia mau pulang, itu kan harusnya turun lagi ke bawah, dan unda-undaannya itu kan masih kelihatan yang di rumahnya Bu Endang itu. Nah, dia tanya, Pak Ayu, lengkongnya yang di Pak Ayu dibuka enggak? Buka toh Mas. Kenapa? Takut Mas. Orangnya ketawa terus pulang. Nggak berani. Mbak Ayu, tapi kalau boleh tahu, selain Pak Udin dan Mbak Endang, apakah cerita tentang ini itu udah nyebar di lingkungan tersebut dan banyak orang juga yang kemudian apesnya? Kalau daerah situ memang itu Mas, kayak wingit itu. Jadi kalau maghrib itu anak-anak nggak berani lewat situ. Apalagi kan itu unda-undaan terus turunan gitu. Banyak yang nggak berani. Rumah di atasnya pun itu juga wingit. Ya. Kalau yang saya tangkap ya nih Mas ya, kawasan situ memang buat apa ya? Buat banyak kebunnya Mas. Kayak jadi dibuat persinggahan gitu loh Mas. Iya. I see. Terus kalau yang satu keluarga itu siapa ya Mas ya? Kalau itu saya kurang paham. Soalnya belum pernah tahu sendiri. Kalau itu yang tahu itu malah yang punya rumah itu cerita sama cucunya. Yang satu keluarga itu dilihat terus hilang itu loh Mas. Padahal itu kan jalan dulu. Kalau misalkan mau naik kan butuh waktu beberapa menit kan. Sedangkan itu buka pintu kan nggak lama kalau misalkan dilihat. Itu nggak ada orangnya. Kalau yang satu keluarga ini ya Mbak ya? Iya. Ini kalau yang saya rasakan belum begitu lama sekali gitu. Hanya lewat gitu aja ya? Sosoknya itu memang menunggu di sekitaran situ, ada tempatnya gitu. Jadi ini sosok satu keluarga ini kayak pindahan gitu Mbak. Iya. Di daerah sini juga tuh kemarin juga ada kejadian. Itu tetangga masih asar padahal. Itu ngelewatin deket kali itu tuh yang kalau diurutkan itu ya masuknya ke urutannya Mbak Ina juga alirannya. Tapi yang sebelumnya itu kemarin tuh ada kejadian tetangga. Dia pulang nganterin temannya beli voucher itu loh. Voucher untuk ini kan pulsa itu. Nah, padahal itu asar. Tahu-tahu pulang kesurupan ular. Iya. Ya memang di kawasan situ memang banyak makhluk-makhluk astral gitu dan itu sampai salah satu semalam apa itu nggak sadar.
Iya. Salah satu makhluk yang jahil ya, sosok ular ini. Iya. Ini sebenarnya ularnya itu nggak panjang, Mas. Pendek. Ularnya itu cuma kayak ya kurang lebih 1 meter gitu. Iya betul. Bentuknya tuh kayak tabuhan gendang itu loh. Iya. Paling kurang lebih ya 1 meter panjangnya. Gitu. Iya, enggak panjang, pendek. Tapi itu loh gede itu, Mas. Ya kalau besarnya itu besar itu orang sini lihat dipikir itu selendang, ternyata begitu dideketin diambil itu ular. Itu kalau di daerah saya, Mas, nyebutnya ulo buntung. Gitu. Iya. Itu ya. Tapi itu astral, Mas. Astral. Itu salah satu. Soalnya saya lihat sendiri makhluk yang kan ganas. Kesurupan itu kan dekat rumah saya, belakang saya rumah. Iya. Saya lihatnya gini, kok ini anak matanya tuh ke atas, tapi lidahnya keluar. Kok kayak ular ya. Terus suami kan juga lihat. Bener kamu mah. Oh. Iya. Ya jadi memang di kawasan situ banyak sekali ya, Mbak. Tempatnya lah gitu. Sasarannya itu tempatnya gitu. Dan yang penampakan yang kebon, apa itu? Yang keduanya kan aliran sungai. Itu sungainya tuh enggak gede loh. Kecil. Tapi juga. Iya. Ya gimana ya. Jadi sosok yang sering menangis, yang sering menampakkan diri dengan menangis itu sosok itu. yang saya sebutkan tadi, yang saya bicarakan tadi ya Mbak itu. Seperti itu. Iya. Gitu. Terus yang satu keluarga itu, kalau yang satu keluarga itu adalah ya mending ya kita kirim doa aja lah gitu. Terus yang satu keluarga itu adalah pendatang gitu. Orang baru ya. Gitu. Tetapi dia sampai detik ini pun ada di situ gitu. Soalnya tempatnya lembab, Mas. Iya. Iya, daerah situ tempatnya lembab. Ya mungkin gitu. Oke. Mbak Ayu, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini ya Mbak ya. Iya.